Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kalau semua dalam keadaan baik. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, tentang bagaimana cara menyajikan data tunggal. Nah, kalau pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyajikan data berkelompok. Mari disimak ya video. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyajian data berkelompok. Apa saja sih cara-caranya? Ya, ada pun cara-caranya yaitu bisa dengan histogram, poligon, dan OGIF. Yang pertama kita akan membahas tentang histogram. Diberikan data seperti di bawah ini. Ada nilai dan frekuensi. Tapi di dalam histogram kita memerlukan ya tepi kelas. Jadi kita buat satu kolom lagi untuk tepi kelas. Anak-anak masih ingat cara membuat tepi kelas? Ya, tepi kelas didapat dari nilai batas bawah dikurangi 0,5 dan batas atas ditambah 0,5. Sehingga bisa ditulis seperti ini ya, 43,5, 51,5. Sama ya, untuk ke bawahnya caranya seperti itu. Pokoknya kuncinya seperti ini ya, mencari tepi kelas. Batas bawah dikurangi 0,5 dan batas atas ditambah 0,5. Nah, sekarang untuk membuat histogram kita harus melukis garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal untuk nilai dan garis vertikal untuk frekuensi. Nilainya bisa kita bawa dari data yang ada di tepi kelas ya. Kalian bisa menuliskan 43,5, 51,5, 59,5, 67,5, 70,5, 83,5 dan seterusnya. Untuk frekuensi kita bawa kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sejauh ini paham? Nah, sekarang kita lukiskan ya, lihat. Nilai 43,5 sampai 51,5 ada berapa frekuensinya? 2. Ya, sekarang kita lukiskan ke atas 2 ya. Seperti ini. Nah, anak-anak paham? Nah, sama ya, untuk selanjutnya juga seperti itu. Kita lihat saja dari frekuensinya. 5. Terus ada berapa lagi? 11. Tuh ya, 11. Terus ada 10. Ada 14. Ada 11. 5. Dan 2. Nah, jadi seperti ini anak-anak kurang lebihnya cara membuat histogram. Kalian sudah paham? Baik, untuk cara kedua itu poligon. Kita menggunakan data yang tadi ya. Hanya saja di poligon kita memerlukan nilai tengah. Anak-anak tahu nggak cara mencari nilai tengah? Ya, nilai tengah itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 44 ditambah 51 sama dengan 95 dibagi 2, 47,5. Sama ya, ke bawahnya caranya seperti itu. Nah, sejauh ini kalian paham? Sekarang kita lukis garis horizontal dan vertikal. Yang horizontal untuk nilai, vertikal untuk frekuensi. Sekarang kita masukkan nilai, kita ambil dari yang nilai tengah ya. Kita tuliskan 47,5, 55,5, 63,5, 71,5 dan seterusnya. Untuk frekuensi kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan ya, yang 47,5 itu frekuensinya ada berapa? 2. Ya, kita buat garis sambung ya, kasih titik.
Terus yang 55,5 frekuensinya ada 5. Kita gambar seperti ini. Terus 63,5 ada 11. 71,5 ada 10. 79,5 ada 14. 87,5 ada 11 dan seterusnya. Nah, kalau untuk poligon titik-titik ini kita hubungkan dengan garis seperti ini ya. Nah, sejauh ini anak-anak bisa memahami cara membuat poligon? Ibu Rani. Ya, sekarang kita belajar tentang ogive positif. Diberikan data seperti pada tabel sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Nah, kalau di ogive positif kita membutuhkan tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Bagaimana cara mencari tepi atas? Batas atas ditambah 0,5, 51,5, 59,5 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif? Kita lihat nih frekuensi kumulatif. Ada berapa ya nilai yang kurang dari sama dengan 43,5? Ada berapa? Lihat di kolom frekuensi. Tidak ada kan? Berarti kita tuliskan 0. Nah, sekarang kita mencari ada berapa nilai yang kurang dari sama dengan 51,5. Kita lihat tabel nilai ada 44 sampai 51. Kita lihat frekuensinya. Ada berapa frekuensinya? Ada 2. Berarti kita tuliskan 2 ya. Nah, terus ada berapa nilai yang kurang dari sama dengan 59,5? Berarti pada kolom nilai 52 sampai 59, 44 sampai 51. Frekuensinya 5 tambah 2, 7. Nah, terus berapa nilai yang kurang dari sama dengan 67,5? Berarti kolom yang 60 sampai 67, 52 sampai 59, 44 sampai 51, berarti ada 18. Udah ya, ke bawahnya tinggal tambahin aja 18 tambah 10. 28 tambah 14, 42 dan seterusnya ya sampai 60. Jadi biar gampang kalian langsung aja lihat frekuensi. Jadi yang frekuensi kumulatif ditambah yang frekuensi sebelahnya ini. Nah, itu hasil untuk frekuensi kumulatif yang selanjutnya. Nah, sekarang kita gambarkan garis X dan Y ya. X untuk nilai, Y untuk frekuensi kumulatif. Nah, di sini kita memakainya frekuensi kumulatif ya. Isikan nilai dari data yang ada di kolom tepi atas seperti ini ya. Untuk frekuensi kumulatifnya kita memakai kelipatan 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, sekarang kita buat titik ya. Jadi kita hubungkan dulu menggunakan garis patah-patah. 43,5 ada berapa? 0. 51,5 ada berapa frekuensi kumulatifnya? Iya, 2. 2 ya. Nah, seperti ini. Terus 59,5 ada? Iya, ada tuh 7. Seperti ini. 67,5 ada 18. Dan seterusnya ya, kalian bisa menyimak video ini. 99,5, 58. 107,5 ada 60. Nah, lalu titik-titik ini akan kita hubungkan memakai satu garis. Ya, seperti ini. Nah, terbentuklah kurva seperti yang Anda lihat ya. Nah, ogive ini disebut ogive positif karena garisnya dia naik ke atas. Nah, sekarang kita membahas tentang ogive negatif. Adapun untuk ogive negatif seperti ini ya, datanya pakai data yang tadi. Nah, kalau di ogive negatif kita memerlukan data tepi bawah dan frekuensi kumulatif
lebih dari atau sama dengan. Ya, mencari tepi bawah berarti gimana? Ya, batas bawah dikurangi 0,5. Nah, seperti ini ya. 59,5. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk di akhirnya kita tambahkan satu baris ya. Satu baris ini. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif lebih enak kalau kita mulainya dari bawah nih. Jadi kita lihat ya. Berapa frekuensi kumulatif untuk nilai 107,5. Ada berapa? Tidak ada, berarti 0. Terus berapa frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan 99,5? Ada 100 sampai 107 ya. Frekuensinya ada 2. Tuliskan 2. Terus lanjut lagi. Yang lebih dari sama dengan 91,5. Ada 92 sampai 99, 100 sampai 107. Frekuensinya 2 tambah 5, 7. Jadi frekuensi kumulatifnya 7 ya. 18 tambah 14 berapa? 32. 32 tambah 10 42. 42 tambah 11 53. 53 tambah 5 58. 58 tambah 2 dengan 60. Sekarang kita buat garis X dan Y ya. Seperti ini. X untuk nilai, Y untuk frekuensi kumulatif. Nilai yang kita pakai nilai dari tabel tepi bawah. Silakan tuliskan kembali ya seperti ini. Anda bisa memahaminya? Ya. Seperti ini. Terus frekuensi kumulatifnya. Pakai kelipatan 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Sekarang kita pasang-pasangkan ya. Yang nilai 43,5 frekuensi kumulatifnya ada 60. Nah, seperti ini buat titik. Terus untuk nilai 51,5 ada berapa? Frekuensi kumulatifnya ada 58. Terus untuk nilai 59,5 frekuensi kumulatifnya ada 53. 67,5 ada 42 dan seterusnya ya. Kalian tinggal memindahkan saja data dari tabel. Seperti ini. 107,5 ada 0. Nah, setelah terbentuk seperti ini, hubungkan setiap titik memakai garis. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa disebut ogive negatif? Karena garisnya, arah garisnya turun ke bawah. Nah, itu jadi bedanya ya ogive negatif dan positif. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga, apakah kalian sudah menyimak videonya? Ya, bagus ya kalau pada sudah. Apakah kalian memahaminya? Alhamdulillah kalau paham. Apakah ada salah satu dari kalian yang belum memahami? Ya, jika ada dari kalian ya yang belum memahami, jangan sungkan untuk menanyakannya kepada ibu. Insya Allah kalau ibu tahu, ibu akan menjawabnya. Dan kalau seandainya ibu tidak tahu, ibu usahakan untuk mencari tahu agar pertanyaan kalian semuanya bisa terjawab. Ya anak-anak, untuk mengasah pengetahuan kalian ya, kalian bisa coba tuh menguji diri kalian sendiri dengan mengerjakan soal-soal yang telah ibu sediakan ya. Soalnya ibu akan kirim di Google Classroom. Kalian tinggal buka Google Classroom, lihat soalnya dan kerjakan. Oke, tetap semangat anak-anak. Nah anak-anak, terima kasih ya atas perhatian kalian. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Udah ya, kita tutup saja pembelajaran pada kali ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.